Bukan hanya sekedar bangunan tua, inilah saksi sejarah Islam di kota tua, Museum Fathahillah. Halo semuanya, hari ini kelompok kami sedang berada di Pusat Sejarah Jakarta, yaitu Kota Tua. Banyak yang mengira gedung ini hanyalah peninggalan kolonial Belanda. Namun di sini memiliki dua sejarah yang sangat penting, yaitu yang pertama ada Museum Fathahillah dan yang kedua ada Pangeran Diponegoro. Oke, agar kita tahu lebih mendalam dua tokoh tersebut, mari kita ulik, ayo. Langkah pertama kita dimulai pada abad ke-16. Jauh sebelum Belanda membangun gedung ini sebagai balai kota, wilayah ini adalah medan perjuangan. Sosok Fathahillah datang bukan hanya sebagai panglima perang, tapi juga sebagai pembawa pesan perubahan pemikiran dari masa kerajaan menuju tatanan baru yang islami. Biar makin gak penasaran, yuk kita tanya ke ahlinya. Kak, gedung ini kan namanya Museum Fathahillah. Nah, seberapa besar sih Fathahillah ini membawa nilai keislaman dan sehingga nama Fathahillah ini menjadi nilai sakral bagi Jakarta? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pengaruh Fathahillah itu sangat besar sendiri di Jakarta karena beliau adalah ulama sekaligus pemimpin dari Kesultanan Demak, dan nama Jayakarta sendiri yang dipilih ketika beliau menaklukkan Jayakarta pada tahun 1527 itu sendiri diambil dari Al-Quran surah Al-Fat, yaitu Fatan Mubina, yang berarti kemenangan yang nyata. Jadi sudah tentu kota Jakarta atau Jayakarta ini berdiri di atas nilai-nilai spiritualitas Islam. Kalau dari perkembangan pemikiran, bagaimana Fathahillah itu mempunyai strategi agar memadukan ajaran agama ke dalam pemerintahan Jakarta saat itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Fathahillah ini melakukan transformasi pemimpinan bagi warga kota Jakarta pada saat itu karena beliau membuat sistem perdagangan yang awalnya dari semraut menjadi lebih teratur dengan menerapkan sistem hukum yang adil. Kemudian juga beliau ini tidak hanya membuat Islam terasa seperti tradisi karena beliau memadukan antara dakwah dengan birokrasi, sehingga Islam itu terkesan sebagai suatu sistem struktur sosial yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat pada saat itu. Setelah kita menjelajahi ruangan Fathahillah, kini perjalanan kita akan menuju ke ruangan Pangeran Diponegoro. Kita sekarang berada di lantai 2. Suasananya terasa jauh lebih sunyi dan berat. Disinilah pada tahun 1830 seorang pemimpin besar perang Jawa, Pangeran Diponegoro, disekap. Di ruangan yang sempit ini, kita tidak hanya melihat sosok tawanan, tapi kita melihat bagaimana kekuatan, pemikiran, dan iman seseorang muslim diuji hingga batas maksimal. Pangeran Diponegoro kan dikenal sebagai sosok yang sangat religius. Nah, bagaimana sih cara beliau menjaga kewajiban dan mentalnya sebagai muslim selama ditahan di sini? Baik, walaupun Pangeran Diponegoro ini sedang ditahan oleh para bangsa Belanda, tetapi beliau ini tidak pernah meninggalkan kebiasaan santrinya. Jadi beliau tetap sholat, zikir, dan menulis. Kemudian beliau juga percaya bahwa dengan beribadah dengan teguh itu merupakan salah satu metode untuk menunjukkan kepada para penjajah bahwa inilah cara untuk menjaga martabat. Apakah masa penahanan di gedung ini mempengaruhi perkembangan pemikiran beliau dalam memandang perjuangan melawan Belanda?
Baik, sebenarnya selama Pangeran Diponegoro ditahan di sini, pemikiran beliau tentang perang sabil itu semakin menguat ya. Karena setelah ditahan, beliau percaya bahwa melawan penjajah itu adalah sesuatu yang sangat konkret dan juga merupakan bentuk kita untuk melawan ketidakadilan. Kemudian Pangeran Diponegoro juga percaya bahwa perjuangan perlawanan ini juga menempatkan umat muslim itu kepada posisi di mana kita itu harus selalu memihak kebenaran, tidak peduli apapun tantangannya. Sungguh inspiratif ya. Kamar ini menjadi bukti bahwa tembok setebal apapun tidak akan mampu memenjarakan pemikiran yang disadari oleh iman yang kuat. Dari kunjungan ini kami menyimpulkan bahwa Museum Fathahillah adalah dua saksi besar fase pemikiran Islam.